Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revania Diamanda dengan NIM 23002126, jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis video yang telah dibagikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, dengan Ibu Widya dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan materi Komunikasi Publik. Nah, sebelum itu kita akan masuk kepada konsep komunikasi publik. Nah, komunikasi publik itu ialah proses pertukaran informasi, proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Nah, pertukaran pesan yang dimaksud ialah dengan sejumlah orang yang batasannya terkadang sulit. Nah, contohnya khalayak ramai atau hal yang sebagainya. Nah, komunikasi publik ini bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui media massa. Nah, komunikasi publik berorientasi pada sumber, sedangkan komunikasi interpersonal itu merupakan kelompok kecil yang memiliki hubungan secara timbal balik. Nah, pada komunikasi publik ini, si pembicara cenderung menguasai hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah komunikasi itu sejumlah orang atau banyak orang, juga menyebabkan kecenderungan kurangnya kedekatan dengan audiens. Selanjutnya ialah bahasa yang digunakan, yaitu bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum. Nah, kita masuk kepada tujuan dari komunikasi publik. Ada empat tujuan komunikasi publik ini. Yang pertama ialah ada tujuannya secara umum. Sebagian besar lembaga dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah besar orang mengenai suatu organisasi. Nah, itu yang termasuk ialah untuk menjalin hubungan antar organisasi dengan masyarakat yang baik berada di luar maupun di dalam suatu organisasi. Nah, yang ketiga, untuk memberikan hiburan kepada semua orang. Ada juga tujuan secara khusus yang diberikan dalam komunikasi publik ini, yaitu pernyataannya dalam kalimat yang lengkap. Nah, kita masuk ke dalam pentingnya komunikasi publik. Nah, kita tahu nih, komunikasi publik itu organisasi itu merupakan sistem terbuka dengan lingkungan yang luar, dengan melakukan berpengaruh kepada kehidupan organisasi. Nah, organisasi sangat penting untuk mengadakan bagian masyarakat dalam organisasi untuk menangani berbagai macam kasus. Nah, terkait dengan promosi atau hal-hal yang dihasilkan dapat kita jumpai melalui berbagai media atau alat dalam rangka mencapai tujuannya. Nah, apa saja langkah-langkah dalam komunikasi publik itu? Yang pertama ialah seorang pembicara dan suatu lembaga sudah harus menentukan siapa yang menjadi pendengar dan yang mendengarkan. Nah, dari pernyataan tersebut kita harus sebelum kita mengajukan pertanyaan itu, kita harus mengumpulkan data yang kita lakukan. Contohnya kita melakukan interview atau apapun gitu kan. Yang kedua, seorang pembicara harus mempunyai data tentang data diri seorang si pendengar. Setelah itu ia belajar tentang sikap dan karakter mereka. Nah, yang ketiga, seorang pembicara mempunyai tulisan atau paperback menjelaskan posisinya bagaimana reaksi si pendengar menurut pikirannya. Yang keempat ialah berdasarkan informasi dari sumber yang didapatkan
kita harus mempunyai garis-garis atau poin-poin yang akan kita bahas. Yang terakhir, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam suatu komunikasi publik. Nah, yang pertama ialah melalui kontak mata. Nah, contohnya kayak gini, kita ingin berbicara kepada seseorang, tetapi orang itu tidak melihat melihat kita secara langsung, atau orang itu tidak menatap mata kita. Jadi feel atau perasaan yang kita sampaikan kepada seseorang itu tidak akan dapat oleh si pendengar. Nah, berarti kontak mata itu sangat penting dalam melakukan suatu komunikasi. Baik itu komunikasi interpersonal, komunikasi publik, komunikasi kelompok kecil, maupun hal-hal yang lainnya. Dan yang kedua, vokal nada, atau yang biasa kita maksud ialah spekulasi. Nah, yang terakhir ialah ketepatan. Nah, sampai kita kepada pembahasan yang terakhir. Baiklah, apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.